Oke guys ya, kita akan bahas tentang kasus ini, yaitu kasus korupsi Pertamina guys. Luar biasa. Nah ini saya juga berhak ya untuk ngeluarin unek-unek ya di sosial media saya sendiri kayak gitu ya. Bang, lu biasanya bahas saham, kenapa bahas politik kayak gitu ya. Kayak gini guys ya, kasus ini ya ini parah ya. Kenapa kalau kalau saya bilang parah gitu ya? Kalau kita bandingin ke kasus yang sebelumnya, yaitu kasus Timah yang memang dia lebih banyak ya korupsinya, sekitar 300 santai kayak gitu guys ya. Ini lebih lebih sedikit ya, walaupun ya ini banyak juga guys, 190 juta itu banyak banget. Nah, kenapa ini lebih parah? Karena kasus Timah ya guys ya, itu adalah kasus korupsi yang nggak secara langsung merugikan rakyat. Memang secara tidak langsung yes merugikan, secara tidak langsung kasus Timah. Dan kasus-kasus yang lain, kasus BLBI dan lain sebagainya yang gede-gede, kasus gede-gede yang lalu kayak gitu guys, itu nggak secara langsung merugikan kita, tidak langsung baru merugikan. Nah tapi kalau ini secara langsung guys. Kenapa? Karena teman-teman kan punya kendaraan pasti ya, teman-teman ngisi pertama kan pasti kan ya kan, ya mungkin kadang pertalite kayak gitu ya. Saya juga kadang pertalite kadang pertamax, tapi kebanyakan pertama kayak gitu ya. Saya tuh sayang motor, saya punya motor dan saya sayang gitu sama motor saya gitu. Dan saya sayang sama motor saya biar awet. Saya beli pertama, konyolnya saya beli pertama kayak gitu guys ya, karena pertama lebih bagus, RON-nya lebih tinggi dan bla bla bla. Ternyata guys ya, pertama yang selama kita ini beli gitu ya, itu adalah pertalite yang dikasih pewarna biar jadi pertama. Gila nggak guys? Pertalite pertalite itu adalah bahan bakar yang kurang bagus ya, terus dikasih pewarna, udah kurang bagus dikasih pewarna jadi lebih jelek. Jadi gini, kasus korupsi ini adalah kalian nih beli bensin ya dengan kualitas lebih jelek tapi harganya lebih mahal. Kenapa saya bilang lebih jelek padahal sama gitu guys ya? Karena dikasih pewarna lagi. Itu bikin rusak mesin loh. Berarti Pertamax di Pertamina itu lebih jelek kualitasnya daripada Pertalite. Tapi kalian beli lebih mahal, hampir 3.000. Nah, itu guys ya. Apakah kalian nggak sakit hati? Apakah kalian nggak sakit hati, guys? Bertahun-tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun pas zaman Mulyono gitu. 10 tahun, guys. Nggak sakit hati, guys. Berapa uang yang udah kalian keluarkan sia-sia untuk dapetin bahan bakar yang lebih jelek dari seharusnya dan harganya lebih mahal 3.000. Bertahun-tahun, berapa? Mungkin udah belasan juta, puluhan juta, teman-teman. Mungkin selisih dari teman-teman beli bensin Pertalite ke Pertamax itu mungkin bisa beli motor baru, NMAX baru maybe. Atau apalah, mungkin bisa dapat motor baru, guys. Selama 5 tahun, 10 tahun itu, guys. Nah, itulah yang bikin ini paling parah, teman-teman. Dan ini kalau menurut saya sih harus dikasih sanksi sosial, karena ini udah langsung merugikan sosial, merugikan kita semua. Kalau kasus-kasus korupsi yang lain kan secara tidak langsung ya, dia menguras duit negara kayak gitu guys. Kalau ini menguras duit kita langsung guys, duit kita langsung dikuras. Kalau ini luar biasa. Wow ya, saya juga deg-deg gitu, sialan, brengsek. Harusnya dari dulu saya udah berusaha untuk jadi orang baik loh. Kenapa? Saya berusaha untuk tidak memakan bensin subsidi. Saya merasa saya bukan orang kaya gitu ya. Saya bukan orang kaya, tapi saya ya udahlah, nggak apa-apa lah, subsidinya biar dipakai orang yang lebih membutuhkan. Di otak saya kayak gitu guys dulu guys. Saya dapat bensin lebih bagus untuk kendaraan saya dan saya nggak memakan subsidi jatah orang lain. Pikir saya kayak gitu dulu guys. Luar biasa. Dan saya setelah tahu ini guys, berarti saya itu membeli ya produk yang lebih jelek dari yang mereka beli, yang dapat subsidi beli ya, plus ya uang selisihnya itu masuk kantong dia. Anjing nggak tuh? Brengsek nggak tuh? Brengsek. Kalau menurut saya sih ini harus dikasih sanksi sosial teman-teman. Untuk kasus ini harus dikasih sanksi sosial. Caranya gimana? Nah, dia kan pasti punya keluarganya siapa? Pasti kan yang makan korupsi ini adalah keluarganya juga, nggak hanya dia gitu. Mungkin dia buat seneng-seneng, buat main wanita ya, dia sendiri udah ditangkap kayak gitu ya. Bos-bosnya ini yang itu udah ditangkap. Nah, tapi kan keluarganya belum. Keluarganya tuh pasti nikmatin, dan kita lihat aja gaya hidupnya gimana keluarganya, teman-teman. Ya, keluarganya ya. Kalau
beli Lamborghini lah, beli apa, jalan-jalan ke luar negeri, anak-anaknya gitu, belangsak itu, wih brengsek banget kalau kayak gitu guys. Uang kita itu uang gua, yang buat mereka jalan-jalan, yang buat mereka makan-makan enak, yang buat mereka foya-foya itu duit gua guys, duit saya guys, duit kalian juga guys, langsung itu duit langsung. Bukan duit dari pajak, duit negara yang dikumpulin tuh, bukan, duit kalian langsung guys dari beli Pertamax itu. Nah, jadi teman-teman yang beli Pertamax nih harusnya, kalau menurut saya sih ini harus dikasih sanksi sosial nih. Nah, siapa anak-anaknya nih, anak-anaknya istrinya siapa, itu di-post kayak gitu sih. Ini loh korupsi yang makan duit kita yang 3.000 itu selisih dari Pertamax gitu. Di-post tuh dipermalukan. Sanksi sosial nih wajib nih harus yang ini, guys. Kalau menurut saya ini udah parah soalnya yang ini. Luar biasa. Indonesia harus menerapkan sanksi sosial, karena kalau cuman hukum-hukum begini mah apaan, kali di penjara juga kayak hotel. Gila aja. Kita udah rugi 10 tahun, rugi satu motor, bayangin. Ya, rugi satu motor. Maybe atau lebih mungkin kalau teman-teman itu ngisinya mobil. Gitu ya. Mereka dapat penjara kayak hotel. Anjing. Keluarganya masih sisa banyak duitnya, di rumah bisa masih foya-foya. Bapaknya di penjara tapi di rumah masih masih bisa foya-foya, guys. Duit lu, duit kita. Luar biasa langsung ya, anjir katanya. Ini harus sanksi sosial nih, wajib nih ya. Mana nih ya, tag saya kalau kalian punya keluarganya gitu ya, IG-nya atau TikTok-nya, ini loh anak dari yang ditangkap itu, yang Pertamina itu. Gitu guys ya. Luar biasa, kalau ini parah banget guys. Saya dongkol banget kalau yang kasus korupsi ini, saya dongkol. Sebelumnya saya nggak pernah dongkol sama kasus korupsi, tapi yang ini saya dongkol banget guys di sini guys. Rasanya sialan kayak gitu guys. Anjir bener.